Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini saya kembali akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Konferensi pers hari ini akan berfokus pada apa yang sudah dan akan kita lalui, yaitu libur panjang, kemunculan kerumunan, dan agenda pembukaan sektor pendidikan tatap muka. Tahun 2020 hampir mendekati penghujungnya, liburan panjang yang akan menjadi penutup tahun, bagian yang rutin bagi masyarakat pasti sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Kami memahami bahwa setelah berjibaku dengan pandemi dari bulan Maret lalu, masyarakat sudah jenuh dengan rutinitas yang kebanyakan dihabiskan di dalam rumah. Akan tetapi, perlu kami ingatkan bahwa musuh kita belum hilang seluruhnya, pandemi belum selesai. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dalam memilih kegiatan yang akan dilakukan di masa liburan panjang dengan kebijaksanaan yang dibangun dari masing-masing individu untuk sebisa mungkin meminimalisir kontak dan kerumunan. Selalu perhatikan protokol kesehatan. Jangan pernah lupakan masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Diketahui pula, pada pekan liburan terjadi penurunan jumlah orang yang diperiksa yang mengakibatkan jumlah kumulatif positif serta positivity rate mingguan turun. Hal ini menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus konsisten dalam mengelola operasional laboratorium testing. Oleh karena itu, Satgas berusaha mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pengawasan kondisi pada tingkat provinsi dan juga kabupaten kota untuk menganalisa situasi yang lebih rinci sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis. Sebagai update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 24 November 2020, terjadi penambahan kasus positif sebesar 4.192, di mana jumlah kasus aktifnya adalah 64.878 atau 12,8%, di mana angka ini angka kasus aktif dunia adalah 28,49%. Jumlah kasus sembuh kumulatif yaitu 425.313 atau 84%, di mana kasus sembuh dunia adalah 69,15%. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 16.111 atau 3,2%, di mana kasus meninggal dunia adalah 2,36%. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pada pekan ini di level nasional terjadi kenaikan kasus 3,9% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Kenaikan ini disumbangkan oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu DKI Jakarta naik 1.937 dari 6.600 menjadi 8.537. Kedua adalah Riau naik dari 1.166 yaitu dari 867 menjadi 2033. Yang ketiga adalah Jawa Timur, naik 736 dari 1656 menjadi 2392. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 338 dari 281 menjadi 619. Sedangkan yang kelima adalah Sulawesi Tengah, naik 245 dari 111 menjadi 356. Saya mohon perhatian dengan sangat untuk Pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius. Kami melihat tren bahwa 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi masih konsisten pada 5 provinsi pada pekan ini dan pekan sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan. Khususnya DKI Jakarta sudah 3 minggu berturut-turut berada di 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi.
bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama. Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada banyak hal yang dapat diupayakan oleh pemerintah daerah setempat untuk menekan angka kasus. Adanya libur panjang pada pekan lalu dan yang akan datang dapat memicu terjadinya kenaikan kasus. Untuk itu, mohon betul-betul ditingkatkan kapasitas pemeriksaan COVID-19, terutama orang-orang dengan riwayat perjalanan, serta lakukan penelusuran kontak erat dengan masif untuk mendeteksi kasus. Kami meminta agar jangan sampai kerja keras selama 8 bulan ini menjadi rusak karena ketidaksabaran, karena ketidakhati-hatian, dan ketidakpedulian baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Kembali saya ingatkan bahwa selama belum ada vaksin, maka protokol kesehatan adalah obat terampuh untuk menekan angka penularan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, serta hindari bepergian keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perbandingan tren kenaikan kasus positif COVID-19 pasca libur panjang. Terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah, yaitu libur panjang Idul Fitri tanggal 22 sampai 25 Mei 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69% sampai dengan 93% pada tanggal 28 Juni 2020. Libur panjang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17, kemudian 20 sampai 23 Agustus 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58% sampai dengan 118% pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020 dan libur panjang 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 sampai 22% pada 8 November sampai dengan 22 November 2020. Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan kasus positif yang terjadi pada periode libur panjang 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 jika dibandingkan dengan libur panjang pada bulan Agustus 2020. Penurunan kasus positif ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua dalam menghadapi periode libur panjang pada akhir tahun 2020. Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya. Penting untuk diketahui, kenaikan kasus positif pada masa libur panjang disebabkan oleh penularan yang masih terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini, saya selalu menekankan pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan 3M, serta selalu menghindari kerumunan dalam setiap kegiatan. Pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun, karena berdasarkan analisa setiap liburan panjang pada masa pandemi memakan korban. Pada prinsipnya, apapun keputusan yang nantinya diambil pemerintah, maka keputusan ini akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Saya akan memaparkan persentase kasus aktif di tingkat nasional. Hingga tanggal 22 November 2020, angka kasus aktif mencapai 12,78% atau turun 0,05% dari minggu sebelumnya. Angka ini masih cenderung mendatar, yang menandakan bahwa laju penurunan kasus aktif terhenti, atau dengan kata lain, penularan tidak terkendali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
masih belum terkendalinya kasus aktif nasional disebabkan oleh liburan panjang dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kembali saya meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, penegakan disiplin, dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan tanpa pandang bulu. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menekan kasus aktif di tingkat nasional. Selanjutnya, terdapat kabar baik terkait dengan perkembangan kasus kematian akibat COVID-19 di tingkat nasional. Pada bulan November 2020, terlihat tren kematian yang menurun dan hal ini terlihat dari persentase kematian di tingkat nasional yang mencapai 3,19%. Capaian ini dapat diraih karena upaya keras dalam melakukan treatment pada pasien COVID-19 di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengapresiasi setinggi-tingginya tenaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan serta yang sudah berusaha keras memberikan perawatan intensif yang berkualitas sehingga mampu menekan persentase kematian di tingkat nasional. Selain itu, kami juga mengapresiasi masyarakat yang sudah berinisiatif dan berkenan memeriksakan dirinya sebagai upaya deteksi dini yang berkontribusi terhadap meningkatnya peluang kesembuhan. Selanjutnya, tren kesembuhan yang sempat mengalami penurunan pada bulan November saat ini sedang berangsur meningkat. Pertanggal 22 November 2020, persentase kesembuhan mencapai 84,03%. Angka kesembuhan harus terus ditingkatkan, diawali dengan peningkatan testing. Mereka yang hasil tesnya positif harus segera mendapatkan penanganan yang baik di fasilitas kesehatan. Melalui penanganan kesehatan yang sesuai standar, maka angka kesembuhan ini dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk jangan takut melakukan testing jika mengalami gejala COVID-19 sebagai deteksi awal untuk memastikan status kesehatan. Semakin awal testing dilakukan, maka treatment juga dapat dilakukan secara cepat sehingga meningkatkan peluang kesembuhan. Selanjutnya, perihal testing di Indonesia. Pemerintah terus mengejar ketertinggalan pencapaian angka testing yang ditetapkan oleh WHO. Penting untuk diketahui, standar jumlah testing per wilayah disesuaikan dengan kepadatan populasi di dalamnya. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, maka diperlukan pelaksanaan testing sebesar 267.000 orang per minggunya. Fluktuasi jumlah testing yang dilakukan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kondisi libur, jumlah dan kapasitas laboratorium, SDM tenaga kesehatan, ketersediaan reagen, dan juga kondisi geografis Indonesia. Hal-hal ini tentunya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah. Tren jumlah testing juga sempat menurun di hari-hari tertentu khususnya saat hari libur. Hal ini tentu sangat kami sayangkan, terlebih pandemi COVID-19 tidak mengenal hari libur. Saya meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift laboran dengan pemberian insentif yang sepadan. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat testing yang digunakan. Sejak awal Juni 2020 hingga minggu ketiga Oktober 2020, terlihat adanya tren peningkatan testing. Namun tren ini kemudian mengalami penurunan pada 2 pekan setelahnya dan kembali meningkat hingga pekan ini dan hampir mencapai target WHO, yaitu berada di angka 86,25% pada minggu kedua November 2020. Testing terus ditingkatkan hingga minggu ketiga bulan November 2020. Testing yang dilakukan sudah mencapai sekitar 239.000 atau 88,6%. Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai. Kita harus terus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO. Kami meminta pemerintah daerah
untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu. Kami juga melaporkan ketersediaan tempat tidur COVID-19. Perlu untuk saya sampaikan saat ini, terjadi peningkatan tren pasien yang masuk rawat jalan IGD dan juga rawat inap dibandingkan periode sebelum libur panjang. Peningkatan ini kemudian berdampak pada ketersediaan tempat tidur di berbagai rumah sakit di berbagai daerah, seperti Provinsi Banten. Kapasitas tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 97% atau mencapai 115 ruangan. Selanjutnya, untuk ruang isolasi sudah terpakai 80% atau 1.413 tempat tidur. Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data per 22 November 2020, tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 69,57% dan tempat tidur isolasi sudah terisi sebanyak 71,66%. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 73,45% dan tempat tidur isolasi sudah terisi sebanyak 79,62%. Provinsi Jawa Tengah, tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 80% dan tempat tidur isolasi sudah terisi sebanyak 77,4%. Provinsi Jawa Timur, tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 54,86% dan tempat tidur isolasi sudah terisi sebanyak 57,43%. Dari sejumlah provinsi tersebut, pemakaian tempat tidur ICU dan isolasi yang sudah di atas 70% berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan pemakaian tempat tidur isolasi di atas 70% adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Berkaca dari situasi ini, maka hal ini menunjukkan masih tingginya penularan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk terus secara disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan kapanpun, dimanapun, dan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Jangan sampai lengah. Selain itu, saya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar bagi para pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat, baik di ruang ICU maupun ruang isolasi, sehingga mereka dapat segera sembuh. Pemerintah daerah juga saya minta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit terisi penuh oleh pasien COVID-19 dan menghambat pelayanan kesehatan yang menjadi hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tren kenaikan kapasitas yang signifikan terjadi, perlu menjadi alert atau peringatan untuk segera melakukan tindakan tanggap siaga. Kita harus mempertimbangkan beban kerja tenaga kesehatan, jangan sampai terjadi keletihan ekstrim dan akhirnya pelayanan tidak dapat diberikan secara maksimal. Selain itu, saya menginfokan update data keterisian tempat tidur pada Wisma Atlet di DKI Jakarta. Terdapat langkah-langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika kenaikan pasien sebesar 20 sampai dengan 50%, maka rumah sakit masih dapat menampung lonjakan pasien sebanyak 2 kali lipat. Jika kenaikan pasien lebih dari 50 sampai dengan 100%, maka rumah sakit dapat menggunakan ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan pasien COVID-19. Jika kenaikan pasien lebih dari 2 kali lipat, maka dapat mendirikan tenda darurat di area rumah sakit atau juga mendirikan rumah sakit lapangan atau darurat. Kemudian, terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang perlu kita ingat bersama adalah keselamatan siswa adalah yang utama dan harus terus dimonitor. Pada hari Jumat 20 November lalu,
pemerintah mengumumkan surat keputusan bersama atau SKB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. SKB ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya masing-masing mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021 di bulan Januari 2021. Perlu diingat bahwa institusi pendidikan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar harus memenuhi daftar periksa, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan atau termogan, memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman, serta riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak erat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif. Kemudian juga persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan mulai dilakukan tahun depan tidak berarti kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti sedia kala secara instan. Perlu diingat, instansi pendidikan dapat menjadi salah satu klaster penularan COVID-19 apabila aktivitasnya tidak berpedoman pada protokol kesehatan. Jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan. Terus disiplin dalam menjaga jarak, salah satunya dengan pembuatan shift masuk, pembatasan kapasitas kelas, meniadakan kegiatan sekolah yang berpotensi menimbulkan kerumunan, disiplin memakai masker, dan tidak pernah lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Hal ini adalah prinsip yang harus diutamakan. Pada intinya, seluruh upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID-19 yang secara prinsip bertahap dari prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat daerah, dan monitoring evaluasi. Sebelum implementasi KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka ini dilakukan, perlu adanya pelaksanaan simulasi terlebih dahulu. Kita punya waktu 1,5 bulan lagi, dan sisa waktu inilah yang dapat menjadi momentum berlatih. Semua simulasi serta pembukaan yang bertahap ini akan berhasil dilaksanakan jika sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lintas kementerian lembaga terjalin dengan baik. Mari kita menyongsong matahari yang bersinar di tahun 2021 untuk kehidupan yang produktif dan aman COVID-19. Sebagai penutup konferensi pers ini, secara rutin Satgas Pusat selalu menjalin komunikasi dengan Satgas di setiap daerah dan selalu menekankan prinsip non-diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam penanganan COVID-19. Satgas daerah harus berprinsip teguh untuk melakukan upaya pengendalian tanpa pandang bulu, termasuk saat melakukan penjaringan kasus dengan melakukan testing dan tracing terhadap siapapun yang mengikuti kegiatan kerumunan. Saat ini, beberapa daerah sedang melakukan penjaringan dan kami masih memantau perkembangannya. Bukti konkret kami dengan memfasilitasi himbauan tersebut adalah dengan membantu memenuhi ketersediaan rapid test swab antigen. Selain itu, diketahui pula bahwa kerumunan-kerumunan tersebut juga diikuti oleh beberapa populasi yang berusia muda. Seperti yang sudah saya sampaikan di konferensi pers sebelumnya, bahwa kebanyakan penderita COVID-19 yang tidak bergejala adalah populasi berusia muda
dan memiliki potensi menularkan kepada orang di sekitarnya, termasuk di rumah. Kami mohon peran serta dari para orang tua, pihak RT RW setempat, agar bisa menyampaikan pesan terhadap kaum muda yang berpartisipasi dalam kegiatan kerumunan agar mau melakukan tes pemeriksaan. Ingat bahwa apabila seseorang terlihat sehat, bukan berarti mereka terbebas dari COVID-19 karena adanya kasus positif yang tidak menampakkan gejala apapun. Selain itu, saya hendak mengapresiasi peran serta komunitas agama dan organisasi masyarakat dalam penanganan COVID-19. Sejak awal, Satgas berusaha untuk melakukan komunikasi publik yang spesifik terhadap karakteristik masyarakat, akan tetapi hal ini tidak akan mudah jika prosesnya tidak melibatkan gatekeeper komunitas tersebut. Sinergi antar komunitas agama maupun ormas dengan pemerintah adalah prinsip utama. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta beberapa ormas lainnya yang membantu meringankan beban pemerintah dengan menyampaikan satu narasi, yaitu tekan penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan rincian kegiatannya. Kami berharap semakin banyak komunitas di masyarakat yang bisa tergerak untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk sama-sama membangun kedisiplinan masyarakat yang dapat dimulai dari lingkungannya masing-masing. Kami tekankan, Satgas COVID-19 terbuka dengan semua kerjasama, khususnya terkait kerjasama untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Sekian informasi terkait perkembangan penanganan COVID-19 pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan dari media. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wiku atas penjelasannya. Di sini saya akan menyampaikan dua pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama ini dari Desca Antara. Bagaimana koordinasi Satgas dengan Mendagri dan Kapolri untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 pada hari-hari kampanye terakhir sebelum Pilkada 9 Desember 2020? Terima kasih Antara. Jadi tidak hanya pihak Kemendagri atau Polri, tetapi juga pihak penyelenggara pemilihan serentak serta pemerintah daerah terkait selalu memantau perkembangan zonasi dari 309 kabupaten kota yang akan melakukan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Selain itu, upaya pencegahan lainnya yang dilakukan ialah melakukan mendesain peraturan tahapan pemilihan serentak sedemikian rupa agar tidak memperbesar peluang penularan COVID-19. Sampai saat ini, berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi pilkada kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depannya. Salah satu bukti bagaimana pemerintah merespon dan adaptif terhadap perkembangan yang ada, yaitu perubahan PKPU nomor 6 menjadi PKPU nomor 13, maupun Satgas yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening. Demikian. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Thea IDN Times. Satgas mendorong massa di acara Petamburan, Suta, Tebet hingga Megamendung untuk melakukan testing COVID-19, bahkan memfasilitasi tes gratis. Namun hal itu tidak diperlakukan sama dengan massa demo buruh Omnibus Law beberapa minggu lalu. Kenapa perlakuannya berbeda? Padahal semua kegiatan tersebut kan sama-sama menyebabkan kerumunan. Terima kasih pada IDN Times. Satgas Pusat dan Satgas Daerah ini berkoordinasi ketika terjadi kerumunan demonstrasi yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Satgas Daerah secara aktif melakukan tes screening, baik kepada pendemo yang diamankan, serta petugas pengamanan. Tidak berhenti pada upaya screening, bagi demonstran yang reaktif, dilanjutkan dengan testing untuk diagnostik dan isolasi atau perawatan di Rumah Sakit Bayangkara daerah setempat. Berdasarkan pelaporan dalam rapat koordinasi mingguan,
Dinas Kesehatan di daerah yang terjadi kerumunan sedang melakukan penjaringan, baik testing maupun tracing, dan masih terus berlanjut. Kami akan selalu menginfokan update follow-up dari perkembangan potensial lonjakan kasus. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan media. Dengan demikian, konferensi pers pada hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.